kita tidak perlu lagi ini karena ini pemain yang profit ya, sudah kita keluarin. Oke, ini kembali profitnya. Kita mulai market review dulu ya, kita lihat dulu. Saya hapus dulu lah ini. Oke. Ya, jadi market review yang kemarin itu bearish ya, bearish. The plan capai target disebabkan karena USD masih bullish, didukung karena kan oleh keadaan perekonomian di Amerika. Bank sentral mengeluarkan beberapa kali kebijakan mengenai kenaikan suku bunga. Hal ini yang menyebabkan USD bullish dan berimpact terhadap gold itu sendiri. Kondisi ini akan berakhir sehubungan dengan gold merupakan aset yang aman dalam keadaan suatu negara atau safe haven. Oke. Untuk strategi kita ada area strong ya, area strong. Maybe kita hapus dulu ya, kita fokus sekarang ke area strong. Itu 14 tembus 45 dan sekarang ada di harga mendekati ke 34. Nah, ini ya, area ini merupakan area yang sangat potensial sekali untuk kita lakukan swing ya, swing di 1634 terlepas dari strategi Fibonacci ya. Kita akan menggunakan strategi strong support resistance. Dia adanya strong support dan resistance yang teridentifikasi
1634. Oke, 1634 ini area yang sangat kita tunggu ya. Oke. Kita analisa apakah akan terjadi penolakan harga di area 1634.54. Ini nanti kita akan identifikasi apakah sorry oke. Pertama, apakah yang kedua, adakah signal di area 1634.53 apakah dynamic support dan resistance mendukung. Oke, kita lihat nanti ya. Terus apakah ada isu terkait fundamental? Oke, kita akan jawab satu-satu. Ini syarat kita menyalakan posisi ya. Kita hapus dulu ya. Ini sudah berakhir. Oke, ini juga sudah berakhir. Oke, kita akan lihat ya apakah terjadi penolakan di area kita, kan belum nyampe ya. Kalau kita lihat di sini entry kita nanti kan di area ini, di area di area 1634.53 ya. Area entry baik. Oke. Ini adalah area entry kita ya. Nanti kita tunggu ya area ini. Jadi posisinya baik di area 1634. Oke. Targetnya kita nanti tentukan. Target kita nggak muluk-muluk ya, karena ini swing pastinya ini akan besar ya. Target kita sangat besar ya. Target pertama di 1682, target kedua
1614. Oke. Target ketiga bisa kalian masuk di 17. Oh ini sudah 7, sorry. 1714. Target ketiga di 1745. Yes. Oke, ini adalah target kita ya. Target pertama kita bisa langsung plot ya, langsung plot di oke. Stop loss 1:1 ya. Nah ini target pertama kita di sini. Oke. Stop lossnya kita akan lihat stop lossnya di ini ya, area berapa ini? Oke. Oke. Oke, stop lossnya kita identifikasi dulu ya. Swing. Oke. 1608. Oke, 1608. Oke, ini target stop lossnya, ini target pertama. Oke, target pertama ya, ini target pertama 1682. Oke, stop loss 1608. Oke, seperti kemarin kalau misalkan sudah profit ya, nanti stop loss bisa kita geser di stop loss profit ya, stop loss profit. Jadi pertama sih saya saranin si BEP ya, jadi ketika dia market bergerak berbalik pun gak ada masalah, kan nggak ada kerugian lah. Tapi kalau misalkan dia sudah jauh ya, kita nanti kita set up untuk stop loss profit. Sip, itu targetnya. Kita mudah-mudahan sampai ya di sini hari ini. Oke, ini kalau panjang oke. Sip. Oke, itu saja untuk swing ya. Alasannya juga jelas ya, kita udah ini area strong support resistance, area support. Dan kalau kita lihat di sini di dynamicnya ya, dynamicnya ini belum terjadi ya, ini ada signal di area belum terjadi juga.
Itu dinamiknya, kita lihat dinamiknya. Oke, kita pantau. Oke, masih bergerak ke bawah, tapi kalau weekly-nya teman-teman bisa lihat ya, masih jauh. Nah, ini yang kita cari. Nah, kalau kita lihat teman-teman di weekly itu jelas ya, di weekly ini lagi jelas. Ini dinamiknya dia sedang dites ya, dites di area ini area yang sangat kuat ya, tidak mungkin dia begitu saja dia tembus ke bawah. Pasti dia akan ada reaksi harga di sini, dan kalau kita lihat, nah ini sudah waktunya oversold ya. Jadi di sini area swing yang akan kita masuk ya, di area buy ini cukup profitable ya, karena jaraknya sangat jauh. Kalau kita lihat jaraknya sih di atas 1700 ya, jadi agak jauh. Meskipun kedepannya dia tetap ini adalah momentum yang sangat kuat ya. Ini impulsif di frame yang sangat besar. Ini impulsifnya sangat besar sekali. Jadi tapi yang kita incar adalah koreksi dari si impulsif besar ini. Jadi ada kemungkinan kalau kita lihat nanti di Fibonacci ini akan bergerak di atas 1700 ya. Kita sudah dapatkan momentum turunnya, kita sudah dapat ya. Sekarang kita akan dapatkan momentum kenaikannya atau koreksinya. Targetnya sampai mana ini sudah kita tentukan, jadi dapat ya. Jadi kalau misal di dynamic support resistance ini harga oversold menuju ke arah cloud yang mana harga tersebut bisa membantu. Nah, yang kita belum dapatkan adalah area rejection. Apakah ada area rejection di area ini ya atau enggak? Terus signalnya ya, dia tercipta signal apa tidak? Karena bisa dilihat dari price action ya, atau pola candle yang terbentuk nantinya. Nah, fundamentalnya kita belum ada momentum fundamental. Saat ini belum ada momentum fundamental. Bank sentral tetap berpegangan pada data inflasi ya, yang ke depan akan terus mengeluarkan suku bunga tinggi ya, karena tujuannya dia untuk menekan inflasi. Tetapi Anda perlu lihat di sini ada isu isu terkait dengan geopolitik ya, dunia, isu perang, perdagangan, dan
ini ya terkait dengan Rusia dan China versus Thailand. Nah, di sini juga ada isu berakhirnya COVID ya. Oh, bukan isu ya. Ini sudah terjadi ya. WHO sudah mengumumkan pandemi COVID di USA dalam terakhir. Nah, ini kemungkinan juga mendukung. Cuman yang belum, momentumnya memang belum adalah isu perang ini. Ya, Rusia salah satunya, Rusia yang sekarang sedang menggencarkan perang lanjutan ya. Dan ini China, Taiwan juga baru-baru ini kan Amerika sudah masuk ya ke daerah Taiwan ya, untuk antisipasi ya. Nggak tahu ya, mungkin kalau ini perang terjadi lagi ya, saya rasa momentum emas ya dapat, dia akan naik ya. Nah, bila volatilnya terjadi ya, kita ketahui ya, di Eropa, di Amerika dan negara barat lainnya ya sekarang lagi sulit. Oke. Saya rasa untuk fundamental sih mudah-mudahan ya, kita lihat, tunggu aja ini isu-isu ini ya, apakah isu ketiga isu ini akan mendukung posisi kita apa enggak ya. Jadi kita lihat aja nanti apakah karena kita tidak ada yang tahu ya, ini apa namanya, harga akan kemana itu kita nggak ada yang tahu. Cuma kita minimal kita punya ada alasan lah untuk mengambil, apalagi posisi swing itu kan lama ya. Jadi kita pakai suatu kali, kita tinggal dalam waktu 1 bulan, atau bahkan kalau bisa jadi satu minggu bisa jadi ya. Terserah kalian nanti, kota modal kalian. Kalau modalnya bagus sih, scalping nanti bisa masuk scalping tiap hari jam 7 kita scalping. Cuman ya kalau scalping ya kita ngambilnya sedikit kan ya. Kalau swing kayak gini kan minimal 90 poin, 100 poin kita dapat lah. Oke, kita langsung saja di sini recap ya. Kita order buy di 1634. Oke, stop loss di 1698. RR kita ini ya, kita hapus dulu karena nanti RR hubungannya, karena kalau saya sih ini gini, kalau misalkan memang itu stop lossnya nanti kena, saya maksudnya fleksibel gitu. Profitnya juga kita kan ada 3 target ya, di 1682, 1714 dan berapa tadi, 82, 14, 745. 1745. Nah, 3 target ini yang akan kita jadikan acuannya. Jadi ketika nanti target ini mencapai 82, nah stop loss saya nggak akan di sini, saya akan geser stop lossnya di
BEP, break even point ya, yaitu di di 1608 lagi. Jadi 1608 kita geser 1634 sorry, jadi dari 1608 digeser ke 1634. Nah selanjutnya ketika ini sudah close, nanti target kita akan naik ke sini dan kita akan geser minimal up dari 10 poin ya. Jadi bersihnya kita 10 poin udah dapat ya. Jadi kita sudah mencapai target 1, stop loss kita bukan take profit, tapi stop loss kita dinaikin ke 10 poin. Jadi ketika dia turun berbalik, kita minimal dapat 10 poin ya. Jadi fleksibel ya untuk RR. Yang pasti ya jelas ada kita antisipasi kerugiannya, kita harus clear ya. Jadi tidak boleh mengabaikan risiko, karena nggak ada yang tahu harganya akan kemana ya. Cuman kalau melihat dari kondisi seperti ini ya, saya rasa jelas ya kita tunggu di sini, karena ini yang paling clear. Ini adalah area yang sangat potensial sekali harga bisa memantul ya, dimana cloud ini adalah area yang sangat rentan sekali ya. Kalau kita lihat riwayatnya ya, nah kita lihat riwayatnya, ketika terjadi cloud, ketika turun minimal kita ada kenaikan ya. Nah kalau kita ukur dari sini ke sini, berapa? 236 poin ya. Ini boleh sama, case-nya sama, koreksi besar ya. Jika harga turun, dia mencapai close, ya meskipun memang turun ya, cuman ini ada reaksi ya, ada reaksi di sini. Ini juga sama kan, ketika mendekati sini, ada reaksi. Izin jangan salah, ini adalah area weekly ya, area weekly, area monthly ya. Kalau monthly itu yang besar, tapi kalau kita mampu mengidentifikasi arah titik-titik yang ini, itu risikonya nggak terlalu besar. Taruhlah ya, kita berhasil menemukan identifikasi titik ini. Jaraknya berapa sih stop lossnya ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat jaraknya. Ini stop lossnya ya. Nih stop lossnya, taruhlah kita pernah stop di sini ya, 34 poin. Oke, clear. Stop loss 34 poin, gak nyentuh sama sekali ya. Tapi take profitnya 249 poin ya. Kita lihat lagi di sini. Nah, kecuali kalau ini ya, ini dia break harga 1 kali 2 kali break. Nah ini wait and see, jangan diambil ya, makanya nanti kita akan lihat itu. Nah ini contoh false break, kita bisa ambil. Nah begitupun ini, kalau di sini nanti momentum monthly-nya itu kan 7 hari lagi ya, nah seminggu lagi. Nah kalau seminggu lagi ini ada false break, artinya harga sekarang ke bawah, ke 34 ya. Sisanya 1 minggu itu dia ke atas. Nah itu bisa diidentifikasikan sebagai false break, artinya ditolak ya, harga ditolak di sini ya. Jadi kalau kita breakdown, ini kan
monthly ya, waktu tutupnya itu kan 7 hari lagi, tetapi weekly-nya kita lihat. Nah, 1 minggu itu berakhir. Nah, 1 minggu sekarang berakhir. Oke, berakhir di sini. Nah, 1 minggu ke depannya ini yang kita tunggu-tunggu. Apakah dia membentuk post break apa enggak? Gitu ya. Ya, yang hariannya kita lihat juga. Nah, ini hariannya enggak jelas ya. Nah, ini adalah area yang sangat kita tunggu ya. Hari ini kita tunggu di 1.34. Jadi sekitar mungkin kita dapetin harga ini mungkin nggak sekarang ya, mungkin aja hari Senin minggu depan lah ya. Minggu depan kita dapat harga di sini ya, di harga 1.34. Bisa jadi juga sekarang ya, sekarang dia terjun ke bawah, lalu dia break ya, break sedikit, dia mantul, bisa jadi ya mantulnya aja. Yang pasti ini adalah area strong support yang akan menjadikan target kita untuk buy, karena kita dari kemarin sell terus emang udah ini ya, udah profit terus. Dan sekarang ada space yang sangat lebar gitu maksud saya. Ini kalau kita lihat daily space-nya ya, space-nya. Oke, kita analisa lagi space-nya dari sini sampai sini itu berapa? 3 taruhlah 14 lah ya, bracket 5 aja, 14 berapa? 14 ini 80 poin ya, sekitar 100 poin kita dapat ya. Untuk mencapai crude juga jauh nih, mencapai crude di sini taruhlah di sini ya, sekitar 100 poin ya, meskipun momentumnya nanti dia akan turun kembali, tergantung nanti isu-isu yang ke depan terjadi ya, terutama fundamental ya, fundamental yang akan terjadi nanti. Apakah ada isu-isu mengenai yang berimpact langsung terhadap crude atau tidak gitu ya, contoh misalkan ya, perkembangan perang bisa jadi kan ya, isu-isu terkait dengan COVID juga sudah kita bahas ya. Jadi itu adalah isu-isu yang sangat penting yang akan menentukan arah dari emas itu akan kemana. Oke, kita tunggu, wait and see apakah harga akan mencapai hari ini apa tidak, kita tunggu aja ya. Jadi silahkan yang mau ikut, disclaimer on ya, dari teman-teman sendiri. Kalau emang mau ambil swing ya, ini waktunya mungkin ideal lah ya, karena alasannya yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, terima kasih. Silahkan download filenya yang masuk aja ke website saya ya, gratis, silahkan ambil aja untuk panduan Anda. Untuk scalping silahkan nanti tiap hari saya selalu ada apa namanya, signal ya, jam 7-an lah di marketnya, terutama di marketnya Euro sama USA ya, karena saya nggak mungkin ngasih signal scalping di market tenang-tenang di Asia ya. Saya ngasih scalping ya di market yang kencang ya, terutama di sekitaran jam 7 lah, itu momen pergantian antara Euro dengan USA. Nah itu di market itu jam 7 itu lumayan suka terjadi momentum lah ya untuk pengambilan posisi scalping. Nah kalau scalping ya saya sih tidak rekomendasiin ya, teman ya, kalau emang mau ya saya silahkan aja nanti ya, mungkin Senin. Nah untuk scalping itu kalau Senin sih agak kurang bagus ya, bisa aja sih kurang bagus. Kalau mau scalping itu tadi itu bagus terus scalping ya. Tadi kalau scalping short sell itu udah lumayan ya, karena jelas sekali ini rejection di sini, Anda ngambil sell di sini, scalping sampai sini aja udah lumayan. Nah untuk hari Senin silahkan nanti saya akan
aplikasi ini untuk scalping ya, tapi untuk swing kita akan concern terhadap posisi ini. Kita akan mantau seperti biasa setiap hari. Mungkin kita butuh waktu sekitar 1 bulan atau 1 minggu, bisa kita lihat aja nanti ya, apakah ini profit apa tidak. Yang pasti jaga money management kalian, jangan sampai trading dengan emosi, gunakan akal sehat kalian ya. Transaksi Anda harus benar-benar terjaga ya. Setiap kali transaksi harus ada alasannya. Alasannya apa? Lebih baik punya alasan daripada Anda transaksi tidak punya alasan, itu gambling ya. Jangan berspekulasi, ini market ya, ada analisanya, ada yang harus dilihatnya, newsnya, beritanya, dan lain-lain. Jadi silakan kunjungi website saya, dan ada nomor WA saya. Kalau yang mau konsultasi silahkan. Oke, terima kasih, semoga kalian sehat terus, dan semoga keluarga kalian diberikan kesehatan juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.